Saya ingin mati membela rakyat saya. Saya ingin mati membela orang miskin. Saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia. Saya tidak ragu-ragu. Prabowo Subianto punya impian untuk bangsa Indonesia tetap makmur di tengah ketidakstabilan global. Maka dari itu, sang presiden berani mengambil kebijakan yang berbeda. Di saat negara lain fokus memperkuat pertahanan, Indonesia justru lebih berfokus pada bidang pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanah air. Media-media besar Eropa bahkan terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Optimis pendapatan tembus 3.000 triliun. Prabowo Subianto lagi-lagi membuat rakyat tercengang atas kinerjanya. Sang presiden belum lama ini berhasil menekan angka inflasi hingga sebesar 1,55%. Inflasi sendiri merupakan posisi atau nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Besar kecilnya angka inflasi sangat berpengaruh pada roda perekonomian masyarakat. Semakin kecil angka inflasi, maka semakin bagus juga daya beli masyarakat. Pak Prabowo sangat bangga karena angka inflasi di bawah kepemimpinannya bisa sangat rendah. Pencapaian spektakuler ini bahkan sangat jarang terjadi dalam sejarah perekonomian dunia. Sang presiden pun mengapresiasi segenap jajaran yang sudah berjuang bersama menekan angka inflasi. Inflasi yang kurang lebih 1,55%, saya kira sangat jarang dalam sejarah dunia. Dan ini sekali lagi adalah hasil kerja keras kita semua, terang Pak Prabowo. Selain itu, Presiden ke-8 RI ini punya target pendapatan negara yang super fantastis. Pak Prabowo mendorong kabinetnya menghasilkan sebesar 3.000 triliun untuk target pendapatan negara. Hal ini dilakukan untuk memenuhi dana belanja untuk setiap pos kementerian. Nantinya dana yang berasal dari sebagian besar pajak ini akan digunakan untuk program-program prioritas, di mana era pemerintahan Pak Prabowo mengutamakan program kesehatan dan pendidikan. Dengan semua capaian besar dan rencana baik ini, sang presiden tak ingin keuangan Indonesia bocor. Ex-Jenderal Kopassus ini menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk mencegah kebocoran keuangan negara, baik itu dalam tindakan penyeludupan, korupsi, ataupun peredaran narkoba. Ingat, tidak ada kesejahteraan kalau kita tidak bisa kuat. Tidak ada kemakmuran apabila ada kebocoran-kebocoran. Tanpa kemakmuran, kita tidak mampu mengatasi masalah, tegas Pak Presiden. Dapatkan HP spek gahar dengan harga 2 jutaan dari Xiaomi. Cek link yang ada di bawah ya. Kebijakan Prabowo yang membuat Indonesia berbeda. Prabowo Subianto juga langsung mencanangkan pengambilan fokus kebijakan yang berbeda. Pasalnya, Presiden Indonesia ini lebih memilih untuk berfokus membenahi sektor pendidikan. Ketua Partai Gerindra menganggap Nusantara harus memiliki skema pembelajaran yang baru. Hal ini terlihat dari dirinya yang membagi Kemendikbudristek menjadi 3 kementerian berbeda. Fokus kepada pendidikan bertujuan untuk melepaskan masyarakat dari ketergantungan dari bantuan sosial. Ditambah lagi, hal ini juga diprediksi menjadi awal kebangkitan ekonomi Indonesia. Keseriusan Prabowo kepada pendidikan terlihat dari APBN yang berfokus ke pendidikan. Bahkan, Sri Mulyani mengaku kalau ini menjadi kali pertama sektor tersebut mendapatkan alokasi terbesar. Ini merupakan nilai belanja tertinggi bagi fungsi sektor pendidikan di APBN kita selama ini dengan jumlah 724,3 triliun rupiah. Fokus yang diperlihatkan Prabowo justru berbeda dengan negara-negara lain. Sebut saja seperti India maupun Amerika Serikat yang lebih menitik beratkan pada sektor pertahanan. Saudara-saudara sekalian, banyak negara alokasi pertamanya, alokasi terbesar dalam APBN adalah pertahanan. Demikian AS, demikian India, alokasi terbesar pertahanan Indonesia, alokasi terbesar adalah pendidikan, ucap Prabowo. Fokus terhadap pendidikan ini juga sesuai dengan prinsip Prabowo yang gak ingin Indonesia mudah terpengaruh negara lain.
Dirinya menilai Nusantara bisa berdiri sendiri. Dirinya mengaku nggak senang kalau Indonesia hanya dianggap sebagai kacung negara lain. Untuk rakyat, saya harus berkawan dengan banyak negara. Kami ingin jadi temanmu, tapi kami nggak akan menjadi salah satu pion negara kalian, ucap Prabowo. Kekuatan yang mulai diwaspadai. Kerasnya prinsip Prabowo yang nggak ingin Indonesia menjadi pion negara lain nggak lepas dari ambisi besarnya. Ketua Partai Gerindra ini ingin Nusantara menjadi salah satu negara yang kuat. Belum lagi, Prabowo ingin Indonesia menjadi negara yang aktif dalam forum internasional hingga disegani banyak pihak. Salah satu cara yang dirinya lakukan terlihat dari caranya memerangi penyeludupan. Presiden Indonesia ini memang terkenal dengan ketegasannya menolak barang haram tersebut masuk Indonesia. Bahkan, Prabowo siap memperkuat undang-undang tentang masalah tersebut. Kita harus memerangi penyeludupan yang marak terjadi di Indonesia. Kita basmi yang mau ke dalam Indonesia maupun keluar. Kekayaan kita nggak boleh dimanfaatkan keluar Indonesia, tegas Prabowo. Ketegasan ini dilihat dari dirinya yang memerintahkan Bea Cukai untuk memusnahkan ratusan iPhone 16 ilegal. Bahkan Prabowo siap memberikan hukuman berat kepada pelaku penyeludupan. Selain itu, taktik Prabowo untuk mempercepat kemajuan terlihat dari dirinya yang mempercepat swasembada pangan dan energi. Dirinya menilai Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup. Hampir seluruh konsensus melihat bahwa memang Indonesia ada di posisi yang sangat menguntungkan. Dari segi sumber daya, kita hampir punya seluruh elemen yang diperlukan, ucap Prabowo. Prabowo menilai swasembada energi dan pangan ini dinilai penting untuk menjaga kestabilan dari berbagai tantangan iklim yang terjadi. Masalah ketahanan pangan menjadi prioritas utama, dan saya ingin sampaikan di sini, kita bertahan di tahun yang penuh dengan tantangan iklim. Mulai dari El Nino yang dilanjutkan dengan La Nina, kekeringan berkepanjangan, hingga hujan yang turun secara bertubi. Bahkan, politikus 73 tahun ini menyebut Indonesia sebentar lagi siap mewujudkan swasembada energi bersama Brazil dan Kongo. Hanya 3 negara kemungkinan, Brazil, Kongo, Indonesia. Karena itu, kita harus pandai memanfaatkan karunia ini. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh malas, dan kita tidak boleh mengikuti kebiasaan yang tidak produktif, tutur Ketua Partai Gerindra tersebut. Xiaomi Redmi 13 Pro dengan RAM 8GB ini bisa kamu dapetin dengan cek link yang ada di bawah ini. Tanggapan media asing. Langkah besar yang dilakukan oleh Prabowo Subianto langsung mendapatkan perhatian media asing. Salah satunya ada kanal berita ternama Bulgaria yakni Modern Diplomacy. Media ini kagum dengan langkah-langkah besar yang dilakukan Prabowo sejak menjabat menjadi presiden. Menurut media MD, keberhasilan ini merupakan hasil perjalanan dari luar negeri. Prabowo disebut sudah memperkenalkan kekuatannya kepada negara asing. Contohnya saat dia pergi ke China dan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Menurut MD, Presiden ke-8 RI ini diniatkan untuk bersekutu kepada salah satu negara. Namun, Prabowo justru sukses bekerja sama dengan kedua negara kuat sekaligus. Agenda kunjungan luar negeri berpengaruh besar terhadap kerja Prabowo. Sang presiden membuat China dan Amerika berhasil bekerja sama. Kekuatan ini membuat dia bebas mengambil langkah apa saja di Indonesia, tulis Modern Diplomacy. Selain itu, Reuters juga menyorot kebijakan Prabowo dalam hal pengeluaran. Media asal Inggris ini kagum sang presiden berani menekankan pengeluaran untuk lebih bijaksana. Padahal Indonesia dinilai akan mengeluarkan banyak dana di awal era pemerintahan baru. Namun, langkah ini dilakukan Prabowo demi antisipasi situasi global yang sedang kurang kondusif. Di samping itu, pujian luar biasa disampaikan oleh media asing yakni Intelligence Online. Media asal Perancis ini bangga negaranya bisa menjalin kerjasama bidang pertahanan dengan Prabowo. Prabowo sosok yang gak gampang terpengaruh. Dia sudah bertemu dengan banyak pemimpin dan berhasil mempertahankan prinsipnya, tulis Intelligence Online. Jadi begitulah cerita target besar Prabowo Subianto yang buat asing tunduk. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?